Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG teman-teman, pada closing perdagangan hari ini ditutup cukup baik ya, mengalami kenaikan 0,43%. Berhasil rebound dari area support yang kita letakkan beberapa waktu yang lalu di kisaran area 6.696 sampai area 6.667. Walaupun sayangnya hari ini walaupun high-nya berada di 6.757, tetapi pada saat closing belum berhasil close di atas area 6.736. Kalau teman-teman cek di RTI sebenarnya pada saat closing sedikit dibuang ya teman-teman. Artinya pas closing tuh mengalami penurunan. Tetapi setidaknya kalau kita lihat pergerakannya cukup baik, di mana IHSG-nya berhasil rebound. Dan kalau kita cek teman-teman, data RTI hari ini total transaksi 11 triliun dengan 297 saham naik, 255 saham turun, dan ada 188 saham yang tidak berubah. Kalau kita lihat di bagian investor chart, kembali asing melakukan net foreign buy di regional market sebesar 411 miliar. Kalau kita cek bersama teman-teman di bagian net foreign buy, 5 saham utama yang dibeli adalah Bank Mandiri, ada Goto, ada ICBP, ada BBRI, dan ada BBCA. Dan kalau kita cek juga di bagian net foreign sell, 5 saham teratas yang di net sell asing adalah Telkom, Excel, NCKL, Antam, dan GGRM. Di bagian net sell ini sebenarnya yang paling ketara cuma Telkom ya teman-teman. 223 miliar. Excel saham kedua yang di net sell asing bahkan hanya 20 miliar saja. Hampir 10%-nya kurang ya. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk saham-saham yang net buy ataupun di net sell oleh asing. Siapa tahu menarik untuk bisa buy on weakness saham-saham tersebut. Dan untuk saham pertama teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah Elite. Saham Elite pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,62%. Salah satu saham yang bergerak sangat baik ya teman-teman, dalam 3 hari terakhir sudah naik 4%, lalu hari ini 4% kembali. Sudah naik lebih dari 12-13% ya dalam waktu 3 hari terakhir. Dengan breakoutnya Elite dari area 266, sebenarnya Elite juga mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu adalah rounding bottom. Rounding bottomnya memiliki potensi kenaikan ke area 318 yang harusnya cukup lumayan ya teman-teman. Dimana ada potensi juga untuk kembali menyentuh area all time high di kisaran 330. Dari sisi volume, walaupun tidak terlalu besar, tetapi volume 3 hari terakhir cukup lumayan, cukup stabil. Bahkan menjelang breakout area resisten, volumenya juga tidak mengalami penyusutan. Kalau teman-teman mau buy on weakness, boleh pantau area 266, 258. Di situ adalah area support sekaligus neckline daripada rounding bottom. Dengan area support 2-nya 250, 236 kalau dikasih kesempatan turun. Hal yang menarik juga adalah kalau kita lihat teman-teman, Elite ini memiliki sebuah gap di area 300 sampai 294. Jadi kalau bisa naik nutup gap juga sebuah hal yang sangat positif. Silakan teman-teman pantau area support yang ada untuk bisa buy on weakness. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Auto. Saham Auto teman-teman pada perdagangan hari ini terpantau mengalami kenaikan 4,06% setelah beberapa hari terakhir ya, setidaknya 4 hari terakhir ditutup merah. Dan ini adalah sebuah hal yang cukup positif ya teman-teman. Sebuah hal yang cukup positif bagi saham Auto berhasil bertahan di area supportnya
di mana area supportnya kita letakkan di kisaran 2010 sampai 1970. Untuk area resisten kita akan tunggu kembali teman-teman. Apakah auto bisa kembali mengalami kenaikan sampai ke area 2240 atau ternyata melanjutkan koreksiannya kembali ke area 2010 1970. Untuk area support 2 dan support berikutnya teman-teman bisa pantau di area 1900 sampai 1845 ataupun area 1770 sampai 1725. Perlu diingat bahwa auto ini uptrend ya teman-teman, bahkan kenaikannya sangat-sangat kencang semenjak pandemi, dari low di kurang lebih area 620 sampai ke harga sekarang sudah naik sangat-sangat kencang. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, kita bisa pantau area support yang ada untuk kita bisa buy on weakness dan juga mendapatkan keuntungan ketika saham auto kembali bergerak naik. Jadi silakan teman-teman perhatikan baik area support dan resisten yang ada daripada saham auto. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Arto, saham dari Bank Jago. Saham Arto teman-teman pada perdagangan hari ini ditutup naik 4,98%. Closing berada di area 2530 tepat di area resisten. Akan menjadi hal yang sangat menarik kalau misalnya pada perdagangan besok atau pada perdagangan mendatang auto berhasil break dari area 2530. Yang artinya akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu cup and handle pattern di mana ada potensi naik ke area 3120. Untuk area support yang ada maupun area resisten berada di 2530, 2480. Lalu untuk area support 2-nya kita gunakan area bawah daripada area handle-nya teman-teman. Area low daripada handle-nya berada di 2350 sampai 2300. Kalau pada perdagangan mendatang juga berhasil breakout, resisten terdekat yang akan dituju adalah 2910. Lalu setelah itu baru menyelesaikan target ke 3120. Arto sendiri pada saat turun lumayan dalam beberapa waktu yang lalu meninggalkan gap ya teman-teman, kurang lebih di area 3290, 3280 sampai area 3090. Jadi sebenarnya lumayan kalau bisa break menuju ke area 3300-an, lumayan banget bagi Arto setelah sebelumnya turun sampai menyentuh area 2000. Jadi silakan teman-teman pantau ya untuk area support dan resisten yang ada. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Tugu. Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Pada closing hari ini tercatat naik 4,93%. Seperti yang kita lihat bersama teman-teman, beberapa waktu yang lalu Tugu sempat breakout dari area 2230. Setelah breakout Tugu kita buat analisanya berpotensi membuat cup and handle atau bahkan sudah mengkonfirmasi ketika breakout dengan potensi kenaikan ke 3000. Walaupun memang dalam proses kenaikannya tidak berjalan cukup baik ya, artinya setiap kali naik selalu ada koreksi yang lumayan dalam. Akhirnya pada kesempatan yang pertama, Tugu sempat kembali ke area 2230 sampai area 2100, area support yang memang kita taruh agak lebar, di mana pada saat pertama kali turun 9 Mei itu sampai 2160. Setelah 2160 kemudian rebound lumayan 10% lebih, dan pada saat kemarin teman-teman hari Jumat tanggal 19 Mei closingnya tepat di 2230 dengan area low 2180. Artinya kembali lagi ke area 2200-an dan dalam sekejap kembali mengalami kenaikan 4,93%. Teman-teman yang mau buy on weakness tentu bisa gunakan area support yang ada. Kalau misalnya dia closing di bawah 2100 mungkin kita akan stop loss dulu. Kalau misalnya masih mampu bertahan di area support yang ada di sini 2230 2100, harusnya cukup menarik untuk kita entry saham Tugu. Yang menjadi hal menarik juga adalah teman-teman, Tugu kalau misalnya besok atau pada perdagangan mendatang mampu mengalami penguatan setidaknya ke area 2530,
Bukan tidak mungkin maka Tugu akan membuat sebuah pola baru di dalam proses kenaikannya menyelesaikan cup and handle, yaitu adalah double bottom. Itu adalah bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua. Perlu dicatat bahwa double bottomnya baru bisa terkonfirmasi ketika Tugu breakout dari 2530. Jadi silahkan teman-teman pantau, kalau dikasih kesempatan turun 2230 harusnya menarik. Dekat-dekat area 2200 bisa buy on weakness kalau teman-teman mau nunggu terkonfirmasi dulu. Double bottom bisa tunggu breakout dari 2530 dengan closing di atas area resisten. Jadi silakan kalian pantau untuk buy on weakness ataupun buy on breakout. Jadi total pada perdagangan pada video hari ini teman-teman, kita ada bahas 4 saham dari Elite, Auto, Arto, dan Tugu. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan cek dan dicek kembali, kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa bahwa saya punya grup premium untuk teman-teman yang mau mendapatkan analisa-analisa yang lebih mendalam ataupun bisa mengikuti komunitas dan juga ngobrol-ngobrol, mengajukan berbagai jenis pertanyaan. Silahkan cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.